seekor ular besar tiba-tiba muncul. Dia membuka mulutnya yang besar ke arah wanita di sungai. Dengan satu gigitan, wanita itu langsung terkoyak menjadi potongan-potongan. Teman lelakinya cepat menyadari bahwa wanita itu telah menghilang. Dia menaiki helikopter dan bersiap untuk mencarinya. Pesawat kecil itu baru saja lepas landas. Pada saat itu, ular besar itu datang dengan cepat. Dengan satu lompatan, dia menggigit kepala pesawat, menggoyangkan beberapa kali secara beruntun. Dalam hitungan detik, pesawat itu mengeluarkan asap hitam. Kemudian jatuh ke tanah dan meledak. Ular besar ini adalah raja ular yang asli dari hutan hujan tropis Afrika Selatan. Panjang tubuhnya 99 meter dan beratnya hampir 1 ton. Di hutan ini, dia adalah raja. Setiap orang yang melihatnya tidak seorang pun yang bertahan hidup. Meski tempat ini penuh bahaya, namun tetap saja ada beberapa petualang yang datang untuk menjelajahi. Mereka menemukan banyak telur ular di tepi sungai. Wanita itu mengeluarkan kamera untuk merekam pemandangan indah ini. Sementara itu, profesor mengumpulkan telur-telurnya, bersiap untuk membawanya kembali ke pangkalan untuk penelitian. Pada saat itu, gelembung tiba-tiba muncul di air. Pada saat beberapa orang berpaling untuk melihat, sebuah ular raksasa langsung menerobos permukaan air dan menggigit seseorang. Saat ular besar itu menggigit wanita tersebut, profesor itu malah lari. Kemudian dia datang ke sebuah pabrik yang sudah tua dan terbengkalai. Dan orang-orang di sini, semuanya adalah survivor yang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan bahwa tidak bisa tinggal diam dan menunggu kematian. Maka mereka pun berlari mengikuti jalan setapak. Dan dengan cepat mereka sampai di depan sebuah mobil. Namun tepat pada saat itu, ular besar itu mengejar dan datang. Beberapa orang mengambil senjata dan menembaki ular tersebut. Namun itu tidak berguna. Ular besar itu dengan gesit menghindar. Menangis sambil makan, beberapa orang yang membawa senjata habis dimakan tanpa sisa. Setelah pertempuran sengit, hanya tersisa yang memiliki aura babi kaki. Profesor Xiao Mei dan Dasan berhasil melarikan diri. Mereka melaju dengan mobil kecil dengan kecepatan tinggi. Tetapi ular besar tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Ular besar itu sedang mengejar ke sini dengan kecepatan 500 mil per jam. Ketika Dasan menoleh, dia melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Ular besar itu sudah berbelit di tengah jalan raya. Dasan meningkatkan tenaga mobil. Dia melempar sebuah granat tangan saat melintasi ular besar. Ular besar merasakan sakit dan tidak mengejar. Orang-orang di dalam mobil langsung lega. Saat mereka pikir mereka telah melarikan diri dengan selamat, mobil kecil itu kehabisan bensin. Jadi, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama mereka menemukan sebuah yah di tepi sungai. Dasan demi keamanan semua orang, dia memutuskan untuk sendirian menarik perhatian ular besar. Sementara Profesor dan Xiao Mei dengan telur ular naik ke atas perahu. Namun ular besar mencium bau telur ular dan mengikuti jejaknya. Saat itu Xiao Mei juga menemukan telur ular di tas Profesor. Dia berpikir bahwa telur ular inilah alasan ular besar mengejar mereka. Xiao Mei ingin melemparkan telur ular itu ke dalam air. Namun Profesor tidak setuju dengan alasan apapun. Maka keduanya mulai bertengkar dan berebut di atas kapal. Xiao Mei langsung dijatuhkan oleh Profesor di atas kapal. Dia harus membawa telur ular ini kembali untuk penelitian. Melihat sikap sombong Profesor, dia merebut kemudi dan memutar arah dengan keras. Akibatnya, telur ular itu jatuh ke dalam air. Namun Profesor masih tidak menyerah. Dia membalikkan arah kapal kecil untuk mencari. Setelah menemukan telur ular, Profesor bersiap-siap untuk mengambilnya. Pada saat itu Xiao Mei memanfaatkan kesempatan untuk mendorongnya ke dalam air. Sedangkan dia sendiri mengambil telur ular itu dan melanjutkan melarikan diri dengan kapal. Namun ular besar itu sudah sampai di sisi Profesor. Ular besar itu menangis sambil makan, menelan Profesor ke perutnya. Lalu mereka terus mengikuti Xiao Mei. Tidak lama kemudian, Xiao Mei dan Dasan bertemu di tempat yang telah mereka sepakati. Dasan yakin mereka harus membunuh ular raksasa itu agar bisa selamat. Hanya dengan cara itu mereka bisa kabur dengan selamat. Segera, mereka membawa telur ular ke atas sebuah air terjun. Menunggu ular raksasa muncul. Dan benar saja, ular raksasa itu terpikat oleh bau dan langsung keluar dengan menghancurkan air. Dia berdiri tinggi dan mengamati kedua orang tersebut. Pada saat itu, Xiao Mei meletakkan bom bersama dengan telur ular. Dia memegang detonator, siap meledakkan kapan saja. Melihat ular raksasa yang sedang mengaum dan mendesis, Dasan mengangkat telur ular dan langsung melemparkannya ke mulut ular itu. Kemudian, keduanya melompat dari tebing. Pada saat mereka jatuh ke air, mereka meledakkan bom tersebut. Dengan suara ledakan yang keras,
kepala ular raksasa itu terhempas. Dan ia mati di dalam air. Dengan cara itu, mereka berhasil lolos. Setelah mengalami situasi hidup dan mati bersama, ikatan antara mereka berdua pun semakin kuat. Dari saat itu, Xiao Mei dan Dasan hidup bersama tanpa malu dan lebih tenang.